Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisania Fitri Fomasikia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan topik bangkit dari kegagalan dan belajar dari kesalahan. Mungkin setiap orang pasti pernah gagal, entah itu gagal dalam ujian, gagal dalam hubungan, gagal mencapai target kuliah, atau bahkan gagal dalam hidup. Tapi pertanyaannya bukanlah kenapa kita gagal, melainkan apa yang kita lakukan setelah kita gagal. Kegagalan bukanlah tanda bahwa kita lemah. Kegagalan adalah bagian dari perjalanan dalam menuju keberhasilan. Bahkan orang-orang hebat pun seperti Thomas Edison hingga Walt Disney pernah mengalami penolakan dan kegagalan yang besar sebelum akhirnya mereka sesukses itu. Saya akan membahas 4 poin. Yang pertama, kegagalan adalah guru terbaik. Kegagalan mengajarkan kita banyak hal yang tidak akan kita dapat saat kita sukses langsung. Dari kegagalan ini kita belajar apa yang salah dari cara kita, apa yang kurang dari usaha kita, dan apa yang harus kita perbaiki dari pola pikir kita. Contohnya, mahasiswa yang gagal dalam proposal skripsi bisa jadi belajar bagaimana cara menyusun rumusan masalah yang lebih tajam dan bagaimana dalam menghadapi dosen pembimbing dan juga bagaimana dalam mengelola waktu yang lebih baik. Yang kedua yaitu kegagalan menguatkan mental dan juga karakter. Seseorang yang pernah jatuh dan bangkit lagi akan menjadi jauh lebih kuat daripada orang-orang yang tidak pernah jatuh sama sekali. Poin yang ketiga adalah kesalahan bukanlah aib, melainkan sebagai titik balik. Seringkali orang-orang takut gagal karena mereka takut dinilai, takut dipermalukan, dan juga takut dianggap bodoh. Padahal setiap orang-orang yang sudah sukses pun mereka pernah melakukan kesalahan dan pernah merasakan yang namanya kegagalan. Yang membedakan adalah mereka belajar dari kesalahan-kesalahan itu dan juga tidak mengulanginya. Jadi, alih-alih menghindari kegagalan, kita perlu belajar berdamai dengan kesalahan dan kegagalan kita, mengevaluasi diri, dan juga move on. Poin yang keempat yaitu proses bangkit itu tidaklah instan. Bangkit dari kegagalan bukanlah suatu yang bisa terjadi dalam semalam. Prosesnya tidak instan dan juga seringkali membutuhkan waktu yang panjang, perjuangan emosional, dan juga mental yang kuat. Setelah mengalami kegagalan, sangatlah wajar jika seseorang merasa hancur, kecewa, bahkan kehilangan arah. Yang sering luput disadari adalah bahwa dalam fase-fase terpuruk itulah sebenarnya proses pembentukan diri sedang berlangsung. Kuncinya terletak pada seberapa cepat seseorang bangkit, melainkan pada keberanian untuk memulai lagi meskipun pelan. Meski masih sakit, tetapi tidak berhenti. Seseorang tidak harus langsung kembali ke performa terbaiknya setelah jatuh. Justru dengan melangkah sedikit demi sedikit, memperbaiki kebiasaan, memperjelas tujuan, dan menata ulang semangat, proses pemulihan itu bisa jauh lebih kuat dan juga tahan lama. Misalnya, seseorang mahasiswa yang gagal di semester awal karena terlalu santai, terlalu sering menunda tugas, dan akhirnya banyak mata kuliah yang nilainya buruk. Tentu merasa malu, minder, dan mungkin sempat ingin berhenti kuliah. Tetapi ia memilih untuk memberi dirinya waktu, dan di semester berikutnya dia mulai dengan hal-hal kecil, seperti membuat jadwal belajar, mencoba lebih aktif di kelas, bertanya saat tidak paham, dan menjaga konsistensinya. Awalnya memang lambat, tapi lambat-lambat nilainya juga mulai membaik. Dosennya mulai memperhatikan, dan dia merasa lebih percaya diri. Dan pada akhirnya, bukan karena dia jenius atau lebih unggul dari yang lain, tetapi karena ia memilih berani memulai lagi meski dari titik paling bawah. Inilah yang membuktikan bahwa proses bangkit bukanlah soal siapa cepat dia berhasil, tetapi soal sekuat apa seseorang mau bertahan dan juga memperbaiki diri sedikit demi sedikit. Dari 4 poin di atas, kita dapat menarik satu benang merah yang sangat penting, yaitu kegagalan adalah bagian dari hidup dan respons kita terhadap kegagalan itulah yang menentukan masa depan. Kegagalan bisa jadi guru terbaik karena ia memberi pelajaran yang tidak akan kita temukan dalam keberhasilan. Ia membentuk karakter, melatih kesabaran, dan juga memperkuat mental. Namun untuk bisa benar-benar bangkit, kita membutuhkan waktu, keberanian untuk jujur pada diri sendiri, dan juga tekad untuk tidak menyerah.
Tidak ada orang sukses yang tidak pernah gagal, tapi semua orang sukses pernah memiliki proses gagal dan untuk bangkit dan mencoba lagi. Maka jika hari ini kita gagal, tidak apa-apa. Yang terpenting adalah kita tidak berhenti untuk berjuang. Karena saat ini kita terus melangkah, sekecil apapun itu, kita sedang membangun masa depan kita sendiri. Perlahan, namun itu pasti.